warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana nih kabarnya siang hari ini? Panas nggak? Panas. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa pernapasan. Ini doa. Enggak tanya. Pokoknya kelas berdiri. Berdiri. Berdoa mulai. Oke, baik. Jadi di sini hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk. Masuk semua. Jadi ini dulu ya. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Keturunan Bendera Aku. Jadi semuanya berkibarlah sama-lamanya. Sebelumnya kemarin udah belajar apa ya sama Ibu Indian? Kalian materi tentang Norma. Nah, norma itu apa? Norma adalah Ketentuan yang menentukan komunitas. Nah, terus macam-macam norma apa aja? Ada norma? Hukum. Jadi ada empat. Nah, sebelumnya kalian kan setiap hari dikasih uang jajan ya. Nah, menurut kalian itu termasuk hak atau kewajiban? Kenapa? Yang kita kenal. Ya, benar. Bisa jajan. Tuh. Nah, jadi siang hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban anak serta contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa memecahkan masalah sederhana terkait hak dan kewajiban anak dan memberikan solusi melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian juga di kelompok ya, satu kelompok 4 anak. Terus selanjutnya kalian mampu menciptakan sebuah karya pendek untuk tentang pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban dengan kreatif. Nah, kalian tahu nggak hak itu apa? Sesuatu yang diterima. Sesuatu yang harus diterima. Terus kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus. Terus contoh dari hak anak, apa? Contoh hak kalian sebagai anak. Mendapatkan uang jajan. Betul. Terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Mendapatkan mainan. Ya. Terus contoh kewajiban. Belajar. Ngaji, sholat. Ya, betul. Mendapatkan nilai. Nah, di sini
sebenarnya juga ada video singkat terkait permasalahan dan kewajiban, tapi langsung ngomongin ya. Nah, jadi bayangin di kelas ini itu ada satu anak yang nggak mengerjakan tugas karena nonton TV, sering main game. Siapa yang biasanya malam kerja main game? Kalian kerjakan tugasnya enggak itu? Kerjain enggak? Ada yang enggak kerjain enggak? Aku. Nah, menurut kalian yang menjadi masalah itu apa? Kenapa kalian kok enggak kerjain tugas? Malas. Nah, terus ini ada suatu masalah ya, kalian coba pecahin. Reza senang bermain sepak bola setelah sekolah. Nah, karena terlalu asik, ia sering lupa mengerjakan PR. Saat guru menegurnya, Reza marah dan berkata, "Saya punya hak untuk bermain." Nah, menurut kalian itu Reza salah atau benar? Kenapa? Benar. Karena merupakan kewajibannya sebagai seorang murid. Tadi hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, jadi coba ya pahami kalimat ini. Nah, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Nah, maknanya itu apa? Kewajiban. Nah, jadi kalimat setiap anak berhak mendapatkan perlindungan itu bermaksud bahwa kalian sebagai anak-anak itu harus bermain di tempat dengan keadaan yang aman. Aman dan senang. Ya, aman dari aktivitas yang berbahaya. Jadi, hak anak adalah sesuatu yang harus diterima oleh anak. Ini ada keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang hak anak. Itu ada 10 hak. Kalian tahu nggak apa aja? Hak mendapatkan nama atau identitas. Ya, benar. Hak mendapatkan penghargaan. Hak mendapat perlindungan. Hak mendapatkan makanan. Hak atas kesehatan dan tua. Mendapat kesempatan bermain dalam pembangunan juga untuk sebagai anak-anak, ya, sebagai anak-anak kalian pasti tentunya punya hak di rumah dan juga hak di sekolah. Ikutin hak anak di rumah. mendapatkan perlindungan. Ya, di rumah. Terus apa lagi? Mendapatkan makanan. Ya, benar. Apalagi? Mendapatkan jajan. Mendapatkan makanan. Ya, benar. Jam bermain. Jam bermain. Main, benar. Kalau udah anak di sekolah, mendapatkan pendidikan. Benar. Mendapatkan pendidikan. Jadi, anak ada mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran. Kalian bertanya dulu kalau nggak paham. Terus mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban di rumah. Membantu orang tua. Benar. Membersihkan rumah. Ya, benar. Ya, apalagi kewajiban anak di rumah. Kalian Menjadi wajib kebersihan rumah. menjaga nama baik keluarga. Terus kalian juga menghemat barang, jadi jangan boros-boros listrik. Kalau nggak pakai listrik itu dimatiin ya listriknya. Jangan kipas 24 jam itu. Terus kewajiban di sekolah, contohnya apa aja? Menjaga baik sekolah. Benar, menjaga kebersihan, keamanan dan Olahraga. Selanjutnya, itu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kewajiban di rumah dan di sekolah? Apa yang akan terjadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban? Tidak mendapatkan hak. Apa tadi? Tidak mendapatkan hak. Betul. Jadi,
ketika kita tidak melakukan kewajiban di sekolah maupun di rumah, nah kita itu tidak akan mendapatkan hak karena kewajiban dan hak itu sangat berkaitan satu sama lain. Hak kita itu dapat terpenuhi apabila kita sudah menyelesaikan kewajiban kita. Nah, jadi kita tidak boleh menuntut hak sebelum menunaikan kewajiban karena hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi apa tadi hubungan hak dan kewajiban? Siapa yang bisa saling berkait? Benar, saling berkaitan. Jadi harus seimbang. Nah, jadi tadi kan udah belajar ya pengertian hak, pengertian kewajiban, contoh anak sekolah di rumah, contoh kewajiban anak di sekolah di rumah, dan juga bimbingan hak dan kewajiban. Sekarang kalian membentuk kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang. Bisa berkumpul dulu ya di kelompoknya masing-masing. Kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Aku mau Berapa itu? Karena perhatiannya di sini di lembaga peserta didik ini kan ada kelompok, ini kalian tulis kelompok berapa kalian? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Tulis ya. Jadi tulis dulu. Jadi di sini ada 5 angka. Iya, soalnya ada 5 angka. Jadi di sini ada gap. Kalian yang benar bisa pilih amplop ini. Salah satu pemilihan kelompoknya. Jadi di sini ada gap yang buat bilang kepala, kalian beri kepala, telinga, terus tangan, tangannya ambil kalian ambil telinga, di sini kan ada petunjuk pengerjaannya. Kalian udah ambil amplopnya masing-masing. Terus boleh dibuka amplopnya. Di situ ada soal dan kalian boleh menjawab pertanyaan di itu yang pernah kalian yang ini jadi di sini kan kalian dapat satu permasalahan. Nah, kalian analisis sesuai dengan soalnya ini. Jawabannya ada di soal permasalahan ini. Iya, itu kasih waktu 10 menit ya.
Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. O, keren. O, keren. Jadi tadi kan kasus-kasus di LKPD kalau kayak anak-anaknya malas belajar tugas intinya kayak mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang anak di rumah kampus sekolah. Jadi kita tuh sebagai anak, sebagai murid itu harus rajin belajar, rajin belajar, menjalankan tugas. Jadi itu kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya agar tidak lupa. Nah, instruksinya dari Ibu. Tadi kan udah tak jelasin tentang hak dan kewajiban, udah menjelasin, kerjain, dan bikin. Dan sekarang kalian kerjakan asesmen formatif ya. Asesmen Nanti dikerjain individu. cukup bantu mah. Dikerjain sendiri ya. Udah selesai belum? Nah, bisa dikumpulin ya. Dari belakang ke depan. Nah, selanjutnya Ibu mau buat kesimpulan tapi sama kalian ya. Jadi nanti kita belajar apa? Belajar pendidikan Pancasila, materi. Oke, jadi untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kalian belajar untuk materi minggu depan ya. Materinya apa minggu depan? Membuat gambar kewajiban anak. Oke. Jadi sebelumnya tadi belajar mana kegiatan mana yang kalian sukai? Main. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya.